Halo saudara-saudara, kembali lagi di Summary Daily Bible School Saturday, Agustus 5, 2023. Kali ini kita akan membahas mengenai The Only Begotten Son. Pertama-tama kita akan pergi ke ayat yang berbicara mengenai The Only Begotten Son, yaitu kita akan ke John 1 ayat 18. Ayat tersebut mengatakan bahwa no man had seen God at any time. Jadi ayat ini mengatakan bahwa God itu tidak kelihatan. Pertanyaannya, apakah God itu tidak kelihatannya berlaku juga oleh makhluk apapun selain manusia? Jawabannya tidak, karena God itu bisa terlihat. Dan hanya manusialah yang gak bisa melihat God. Pertanyaannya, kenapa manusia tidak bisa melihat God? Jawabannya, karena manusia itu mortal. Hingga hanya yang mortal sight lah yang tidak bisa melihat Bapa atau God. Bukan artinya God itu tidak kelihatan sama sekali, gak bisa terlihat sama sekali. Bukan itu artinya yang ayat bilang mengenai no man had seen God at any time. Lanjut, kita akan baca kalimat berikutnya yang dikatakan dalam ayat ini. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he had declared him. Jadi, di sini ada kata the only begotten Son, sesuai dengan judul kita. Dan the only begotten Son inilah yang mendeklar Bapanya. Pertanyaannya, kenapa John menggunakan kata the only begotten Son sebagai yang mendeklar Bapanya? Kenapa John tidak menggunakan kata Jesus Christ? Dan apakah karena John tidak menggunakan kata Jesus Christ, itu artinya Jesus Christ tidak bisa mendeklar Bapanya? Jawabannya bukan demikian, karena baik itu Jesus Christ maupun the only begotten Son itu berbicara mengenai oknum yang sama. Dan oknum yang sama ini bisa mendeklar Bapanya. Pertanyaannya, kenapa John tidak menggunakan kata Jesus Christ? Kenapa harus menggunakan kata the only begotten Son? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus mengerti prinsip berikut ini. Jadi, yang mendikte bisa declare atau tidak bisa declare-nya bukan oknumnya. Mengapa bukan oknumnya yang mendikte? Karena ini berbicara mengenai oknum yang sama. Terus, kalau bukan oknumnya yang mendikte bisa atau enggaknya untuk declare, kenapa enggak bisa menggunakan kata Jesus Christ? Pertanyaan itu masih belum terjawab. Oleh karena itu, mari kita menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya ialah, kenapa menggunakan kata the only begotten Son? Karena kata the only begotten Son itu mengandung arti yang bisa menjelaskan kenapa dia bisa declare Bapa yang manusia mortal tidak bisa lihat. Sedangkan kalau kata Jesus Christ itu tidak mengandung arti yang bisa menjelaskan kenapa dia bisa declare Bapanya. Itu sebabnya mengapa John memberikan kata-kata yang spesifik untuk kasih tahu alasannya mengapa dia bisa declare Bapanya. Dan yang bisa memberikan alasannya kenapa bisa declare Bapa adalah kata the only begotten Son. Itu sebabnya yang penting di ayat ini, yaitu di John 1 ayat 18, adalah kata the only begotten Son. Dan sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya, kita mau cari mengerti arti kata begotten. Mengapa kita perlu cari mengerti arti kata begotten? Karena kata begotten inilah yang membedakan Kristus dengan kita. Kita dan Kristus itu kan sama-sama Son. Tapi yang membedakan walaupun sama-sama Son ialah Kristus itu adalah Son
yang dibigaran dari Bapa. Itu sebabnya mengapa kita mencari mengerti arti kata bigaran. Bigaran ini artinya adalah monogenes yang kita bisa temukan di John 1 ayat 18. Terus kita fokus ke Greek-nya yaitu G34339 yang artinya adalah monogenes. Mono artinya satu atau hanya. Genes artinya gen. Sehingga arti daripada monogenes ialah Tuhan Yesus satu-satunya yang memiliki gen Bapanya. Dan pengertian gen ini ialah genetik. Dan genetik inilah yang membuat anak itu sama sekali dengan orang tuanya. Yang mana kalau kita terdiri dari dua unsur, yaitu ayah dan ibu, sehingga kita campur genetiknya. Nah, sedangkan kalau Tuhan Yesus ini gak ada campurannya sama sekali. Artinya boleh dikatakan Tuhan Yesus ini semuanya sama sekali dengan Bapanya. Karena Tuhan Yesus itu tanpa campuran. Dan tidak ada yang selain dari Bapa. Kita lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ke Genesis 1 ayat 11. Dan yang kita memfokuskan kata-katanya ialah after his kind. Kenapa kata-kata itu yang difokuskan? Karena kata-kata itu mengartikan bahwa jenis buah pohon yang sekarang sama jenisnya dengan buah pohon yang sebelumnya. Pertanyaannya, apa yang membuat pohon buah yang sekarang jenisnya sama dengan pohon buah yang sebelumnya? Jawabannya adalah bijinya. Mari kita jelaskan mengapa biji itulah yang membuat pohon buah yang sekarang sama dengan pohon buah yang sebelumnya. Contohnya ialah sebuah pohon manggis. Pohon manggis ini memiliki buah. Buah manggis memiliki biji. Biji yang kita temukan dalam buah manggis ini diambil lalu ditanam di tanah. Lalu biji itu pun mengeluarkan tunas, yang mana tunas itu bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar dan menghasilkan buah yang sama. Dan buahnya namanya buah manggis. Itu sebabnya pohon buah sekarang yang mana itu adalah buah pohon manggis sama dengan pohon buah manggis yang sebelumnya. Yang mana yang mendikte itu adalah biji manggisnya yang ditanam di tanah. Dan mari kita aplikasikan dan terapkan pengertian ini ke John 1 ayat 18. Mengapa Tuhan Yesus bisa mendeklar Bapanya? Karena di dalam Tuhan Yesus mengandung benih atau biji Bapanya. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah hasil benih Bapanya. Yang mana kalau Tuhan Yesus hasil benih Bapanya, artinya Tuhan Yesus pun memiliki benih juga. Yang mana benih yang Tuhan Yesus miliki bukanlah benih Bapanya yang menghasilkan Yesus. Misalnya kayak buah pohon manggis sebelumnya ada benihnya. Nah, benihnya itu bukanlah benih yang dimiliki oleh buah pohon manggis sekarang. Karena benih buah pohon manggis sebelumnya itu yang ditanam. Nah, yang ditanam itu bukanlah benih yang ada di pohon buah manggis sekarang. Hingga boleh dikatakan bahwa benih biji yang dimiliki oleh buah pohon manggis sekarang berbeda dengan benih biji yang ditanam di tanah. Yang mana benih biji yang ditanam di tanah adalah benih biji yang dimiliki oleh buah pohon manggis sebelumnya. Yang mana
Tuhan Yesus itu memiliki benih juga. Tapi benih yang dimiliki Tuhan Yesus itu bukanlah benih yang menghasilkan Tuhan Yesus ada. Atau dengan kata lain, bukanlah benih yang ditanam di tanah, yang mana benih ini adalah dari buah pohon manggis sebelumnya. Yang mana buah pohon manggis sebelumnya dalam hal ini adalah Bapa. Dan benih yang Tuhan Yesus miliki sekarang itulah yang membuat ada keturunan berikutnya yang dapat mengungkapkan Bapa. Bedanya, keturunan berikutnya yang mengungkapkan Bapa ada unsur Tuhan Yesusnya. Itulah sebabnya God all in all, karena semuanya mengungkapkan Bapa. Tapi dalam hal ini berdasarkan John 1 ayat 18, selain the only begotten Son tidak bisa declare Bapanya. Pertanyaannya, apa artinya declare? Declare itu artinya ialah mau tunjukkan yang tidak kelihatan, sehingga yang tidak pernah kelihatan ini bisa kamu lihat. Contohnya seperti buah apel. Tidak bisa buah apel dideklar oleh buah mangga. Artinya hanya sesama jenis buah apel lah yang bisa mendeklar buah apel. Karena declare itu artinya bukan bilang tentang dia, melainkan declare itu artinya lihat dia tanpa lihat dia. Jadi Bapa itu tidak kelihatan, tetapi Bapa itu bisa dideklar persis oleh the only begotten Son. Jadi dengan saya lihat the only begotten Son, tanpa lihat Bapa, saya sudah lihat Bapa. Buktinya di mana? Di John 14 ayat 9 katakan, lihat saya, lihat Bapa. John 14 tidak bilang, dengar saya, dengar Bapa. Bukan itu. Makanya declare artinya bukanlah dengar, melainkan lihat. Karena John 14 bilang, lihat saya, lihat Bapa. Jadi berdasarkan kata declare, anak itu harus dilihat. Pertanyaannya, kenapa harus lihat anaknya? Karena bapaknya itu bukan tidak kedengaran. Pertanyaan berikutnya, dan kenapa jawabannya bapaknya bukan tidak kedengaran? Karena John 1 ayat 18 bilang, no man has seen God. Ayat John 1:18 bukan bilang no man had heard God, melainkan no man had seen God. Itu sebabnya declare itu persoalannya bukan tidak bisa dengar, melainkan tidak bisa lihat. Sehingga untuk bisa melihat Bapa yang tidak kelihatan, kita perlu lihat yang bisa ungkapkan Bapa tanpa harus lihat Bapa, karena yang mengungkapkan itu adalah after his kind. Mari kita lanjut ke ayat berikutnya. Kita masuk ke John 1 ayat 1. Dikatakan, in the beginning was the Word. Word dalam konteks pembahasan kita adalah the only begotten Son. Dan the only begotten Son ini with God, dan God-nya itu adalah the Father. Pertanyaannya, dari mana kita tahu God itu adalah the Father? Berdasarkan 1 Korintus 8 ayat 6. Artinya boleh dikatakan bahwa God the Father bukanlah the only begotten Son, dan the only begotten Son bukanlah God the Father. Jadi dari sini kita bisa lihat ada bedanya. Nah, bedanya ini, unsur bedanya ini penting. Kenapa penting? Karena kalau tidak ada unsur bedanya, jatuhnya itu ialah the Word yang adalah the only begotten Son ini adalah God. Nah, padahal 1 Korintus 8 ayat 6 bilang cuman satu God. Dan kalau the Word itu adalah God juga, artinya ada dua God. Udah berbeda dan bertentangan dengan 1 Korintus 8 ayat 6 bilang cuman satu God. Itu sebabnya unsur bedanya ini penting.
Jadi kesimpulan masuk akalnya ialah ada satu God dan ada yang bukan God. Tapi yang bukan God ini sama dengan God. Itulah sebabnya dia yang bukan God ini bisa declare Bapanya. Dan berdasarkan kesimpulan kita, untuk bisa declare harus ada unsur samanya. Jadi pertanyaannya, apakah unsur bedanya itu mempengaruhi situasinya sehingga yang beda ini tidak bisa qualify untuk bisa declare Bapanya? Dan itu adalah pertanyaan yang perlu dijawab berikutnya. Jawabannya tidak. Jadi unsur beda itu tidaklah mempengaruhi bisa declare atau nggak bisa declare. Kenapa? Jadi mari kita uraikan. Kita tahu bahwa God itu tidak bisa dilihat. Dan hanya the only begotten Son lah yang bisa declare. Dan karena the only begotten Son bisa declare, artinya the only begotten Son dan God itu sama. Tapi the only begotten Son ini beda dari Bapanya. Karena the only begotten Son bukan Bapanya dan sebaliknya. Nah, pertanyaannya, apakah the only begotten Son itu hanya mau mengkasih tunjuk Bapa atau mau kasih tunjuk apa itu Bapa? Dan kalau tahu apa itu Bapa, itulah Bapa. Jawabannya ialah the only begotten Son itu mau kasih tunjuk apa itu Bapa. Dan kalau tahu apa itu Bapa, itulah Bapa. Nah, kan John 14 ayat 9 tidak bilang lihat saya, lihat Bapa karena saya Bapa. Melainkan yang John 14 ayat 9 bilang, lihat saya, lihat Bapa. Dan kamu tidak perlu lihat saya sebagai Bapa untuk lihat Bapa. Nah, jadi Bapanya yang dimaksudkan di sini yaitu lihat saya, lihat Bapa. Bapanya itu adalah apanya Bapa. Jadi kamu bisa lihat saya untuk lihat apanya Bapa. Dan kalau kamu lihat apanya Bapa dengan lihat saya, itulah Bapanya yang kamu mau lihat. Seperti sebuah contoh. Perhatikan baik-baik intonasinya. Karena pernyataan berikut ini sama, persis. Saya tidak mau lihat buah itu, tapi saya mau lihat buah itu. Nah, pertanyaannya ialah apa arti dari pernyataan tadi? Artinya ialah kayak gini. Saya tidak mau lihat buah itu dengan secara langsung. Melainkan saya mau lihat buah itu tanpa harus lihat buah itu. Dan pertanyaannya, apakah bisa saya lihat buah itu tanpa lihat buah itu? Jawabannya bisa. Saya bisa lihat buah itu tanpa lihat buah itu dengan saya lihat buah itu di sini. Jadi boleh dikatakan waktu lihat Tuhan Yesus bisa dibilang juga lihat Bapanya. Tapi Tuhan Yesus itu bukanlah Bapa yang di situ. Melainkan Bapa di situ saya bisa lihat Bapa di sini melalui saya lihat Tuhan Yesus. Terus John State 1 bilang bahwa the Word was God. Nah, pertanyaannya, apakah waktu bilang the Word was God, God itu adalah God yang di situ? Jawabannya tidak. Tapi walaupun the Word was God ini bukanlah God yang di situ, the Word was God ini adalah God di situ yang saya lihatnya di sini. Nah, dengan the only begotten Son dibilang the Word was God, nah itulah yang menunjukkan bahwa Jesus Christ ini adalah after his kind dengan Bapanya. Sehingga the only begotten Son bisa declare kepada yang mortal side. Dan kebisaan the only begotten Son untuk bisa declare Bapanya itu karena the only begotten Son memiliki apa yang Bapanya miliki.
Dan walaupun the only begotten Son memiliki apa yang dimiliki Bapa, itu bukanlah artinya the only begotten Son adalah God the Father. Dan kalau the only begotten Son memiliki apa yang dimiliki Bapaknya, gak heran kalau the only begotten Son itu dibilang God juga. Tapi God yang di sini bukanlah God yang di situ. Dan God yang di situ adalah the only true God. Sedangkan the only begotten Son adalah God, tapi bukan God yang the only true God itu. Lalu kita masuk ke Filipi 2 ayat 6. Dikatakan Jesus in the form of God. Dan in the form of God inilah buktinya bahwa Jesus Christ atau the only begotten Son bukanlah God the Father. Dan Filipi 2 ayat 6 inilah sangat cocok dengan after his kind. Oleh sebab itu kita bisa bilang bahwa after his kind adalah after his form. Artinya kata lain kind di sini adalah form. Lalu kalimat ayat ini bilang, thought it not robbery to be equal with God. Jadi dikatakan Jesus itu equal with God. Tetapi arti equal di Filipi 2 ayat 6 ini bukan artinya Tuhan Yesus adalah si one God itu. Melainkan equal ini bicara mengenai after his kind-nya yang equal. Gak bisa karena dibilang equal artinya sama-sama one God. Dan kata equal ini diartikan salah oleh Trinitas. Karena Trinitas bilang samanya itu bukan karena anaknya. Padahal asli Alkitabnya bilang samanya itu karena anaknya. Ini dua hal yang berbeda dan bedanya antara hilang atau selamat, the knowledge of God atau mystery of God. Lanjut kita masuk ke Genesis 1 ayat 26 dan 27. Ayat itu mengatakan bahwa God berbicara dengan yang sama jenisnya. Dari mana saya tahu bahwa God berbicara dengan yang sama jenisnya? Karena pekerjaan yang mau dilakukan Bapak ini, yang dia bilang kepada sama jenisnya, adalah yang hanya bisa dilakukan oleh yang formnya God. Karena tidak bisa God bilang kepada yang kemampuan dalam menciptakannya itu tidak sama dengan dirinya. Sehingga God waktu bilang, dia harus bilangnya itu kepada yang bisa sebagaimana Bapa pun bisa. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat unsur sama dan bedanya juga. Bedanya adalah yang mengundang bukanlah yang diundang. Samanya adalah baik yang mengundang maupun yang diundang memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan pekerjaan penciptaan. Artinya yang mengundang kepada yang diundang ini tahu bahwa yang diundang ini memiliki kemampuan yang sama untuk menciptakan sebagaimana yang mengundang pun memiliki kemampuan untuk menciptakan juga. Dan dibuktikan di Kolose 1 ayat 15-17, sebelum ada apa-apa yang diciptakan sudah ada Bapa dan Anak. Yang mana melalui anaklah segala-galanya diciptakan. Dan kalau gak ada anak pun, Bapa pun bisa menciptakan. Itulah buktinya bahwa Bapa dan Anak tidak ada bedanya dalam kesanggupan untuk menciptakan. Dan yang sanggup menciptakan adalah God. Artinya anaknya adalah God. Tapi bukan God yang one God. Sehingga walaupun di Genesis 1 ayat 27 cuman bilang so God created, nah seakan-akan God-nya cuman tunggal. Padahal tanpa harus dibilang God dua kali, kita yang sebagai pembaca harus memahami bahwa
God yang created man ini terdiri dari God yang one God dan God yang bukan one God, tanpa harus dibilang atau diuraikan seperti itu. Dan God yang menciptakan ini, baik itu yang one God maupun bukan one God, image-nya sama. Sehingga waktu mereka menciptakan man ini image-nya sama dengan mereka. Berikut kita mau lihat pola yang sama antara yang diciptakan maupun penciptanya. Nah, kita tahu penciptanya ini apanya itu sama, tapi siapanya itu beda. Nah, Adam dan Hawa pun yang diciptakan oleh Bapa dan Anak ini, mereka apanya sama, tapi siapanya berbeda. Mari kita uraikan apa arti dari kalimat tadi. Nah, kalau dari yang diciptakan, siapanya itu beda, bedanya itu karena Adam duluan ada. Nah, kalau dari sudut pandangan penciptanya, bedanya itu ialah karena Bapa duluan ada. Nah, ini adalah aspek beda tapi sama yang dipakai. Ada aspek yang beda tapi beda, dan ini yang tidak mau dipakai. Maksudnya itu apa? Maksudnya ialah Bapa dan Anak itu sama tapi beda. Sedangkan kalau Adam dan Hawa itu beda tapi beda. Dari sini sudah ada perbedaan antara yang diciptakan maupun yang menciptakan. Nah, arti dari beda tapi beda, dari aspek beda yang berlaku bagi Adam dan Hawa ialah Adam dan Hawa itu adalah pria dan wanita. Nah, dan pria ini lebih duluan ada, itulah beda tapi bedanya. Sedangkan kalau Bapa dan Anak dari segi aspek beda, sama tapi beda. Samanya adalah Bapa dan Anak itu laki-laki, bedanya Bapa itu duluan ada. Itulah sama tapi beda dari sudut pandangan yang menciptakan. Dan yang menciptakan ini ada berapa? Nah, kita bisa tahu berapanya itu dari yang diciptakan. Yang diciptakan itu cuman Adam dan Hawa. Image-nya itu cuman 2. Artinya yang menciptakan pun cuman ada 2. Karena hanya Bapa dan Anaklah yang menciptakan pria dan wanita, yaitu Adam dan Hawa yang jumlahnya pun cuma 2. Nah, kita lihat perbandingan berikutnya antara yang diciptakan maupun yang menciptakan. Nah, kita tahu bahwa yang menciptakan ini sama-sama God. Walaupun bedanya yang satunya Bapa duluan ada daripada Anak. Nah, kalau yang diciptakan terdiri dari male and female. Female ini ada unsur male-nya, dan male yang ada dimiliki oleh female ini adalah my flesh and my bones. Karena di Genesis 2 ayat 23 katakan, this is my bones of my bones and flesh of my flesh. Yang artinya ialah kamu itu adalah Hawa, terdiri dari tubuhnya saya itu adalah Adam. Sebegitu juga Tuhan Yesus terdiri dari tubuh Bapanya. Makanya Tuhan Yesus dan Bapa itu equal. Jadi Adam dan Hawa yang jumlahnya cuma 2 mendemonstrasikan Bapa dan Anak yang jumlahnya pun cuma 2, bukan 3. Lanjut, kita masuk ke Ibrani 1 ayat 3. Dikatakan bahwa Yesus itu, the Son of God itu adalah express image Bapanya. Jadi ini empower John 1:18 bahwa mengapa the only begotten Son lah yang bisa mendeklar Bapanya, tidak ada selain the only begotten Son. Karena the only begotten Son express image kata lainnya form kata lainnya adalah kind. Artinya boleh dikatakan anak ini mewarisi segala-galanya Bapa.
Buktinya di Ibrani 1 ayat 4. Yang mana kalau anak mewarisi segala-galanya Bapa, artinya kamu memiliki segala-galanya Bapa. Bedanya kamu bukan Bapa. Lanjut kita ke ayat berikutnya, yaitu ke Roma 1 ayat 20. Jadi di Roma 1:20 ini penekanannya itu di invisible things yang dimiliki oleh Bapa dan Anak. Yang mana the invisible things ini diungkapkan melalui ciptaannya. Yang mana konsep ini sama dengan John 1:18, di mana ada yang tidak kelihatan, terus yang tidak kelihatan ini diungkapkan oleh yang kelihatan. Jadi berdasarkan konsep sebelumnya yang kita sudah mengerti bahwa yang manusia gak bisa lihat itu adalah apanya Bapa. Dan di-establish di Roma 1:20 ini bahwa dikatakan the invisible things of God. Nah, of itu menunjukkan apanya. Apanya God itulah yang gak kelihatan, yang gak bisa dilihat oleh manusia. Jadi invisible things of God inilah yang diungkapkan oleh anaknya yang memiliki invisible things itu, tapi bedanya bisa dilihat. Jadi pertanyaannya, apanya God yang diungkapkan oleh anaknya yang Tuhan Yesus miliki sepenuhnya? Dan jawabannya berdasarkan Roma 1:20 adalah eternal power and Godhead. Artinya eternal power and Godhead-nya anak sama persis dengan Bapanya punya. Eternal power and Godhead. Itu sebabnya dikatakan God is all the fullness of the Godhead, and the Son is all the fullness of the Godhead. Dan pernyataan dalam kutipan itu membuktikan bahwa itu adalah anaknya dan sama sekali tidak membuktikan Trinitas. Karena is all the fullness of the Godhead tidak harus dirinya itu God sama dengan God yang one God. Bagaimana yang dipercaya oleh Trinitas, mainkan is all the fullness of the Godhead pun bisa dimiliki oleh anaknya karena dia adalah benar-benar anaknya God dan bukan peranan sebagai anak. Sehingga Alkitab itu sangat jelas untuk menunjukkan bahwa tidak ada sama sekali loh Trinitas, karena gak ada Alkitab yang bilang God the Son, God the Holy Spirit, ataupun Holy Spirit is God. Gak ada Alkitab yang bilang kayak gitu. Jadi ini bukan soal benar atau salah, karena Alkitab sudah sangat jelas kasih tunjuk kebenarannya, melainkan ini soal jujur atau tidak. Dan orang yang ketipu adalah orang yang jarang belajar, dan kalaupun belajar tidak mau cari mengerti sekali dan sudah merasa cukup dengan mendengar-dengar apa yang orang bilang. Itulah ciri-ciri orang yang akan gampang tertipu dan menerima doktrin yang salah, dalam hal ini Trinitas. Kita masuk ke sesi terakhir, yaitu kita akan bahas kembali ke John 1:18. Jadi kita tahu bahwa the invisible things of God itu tidak bisa kelihatan. Tapi kalau the invisible things of God itu nggak bisa kelihatan, kenapa saya bisa lihat dalam anak? Yang seharusnya kalau the invisible things-nya Bapak nggak kelihatan, anak punya the invisible things pun nggak kelihatan juga. Tapi pertanyaannya, kenapa anak punya the invisible things bisa kelihatan? Dan pertanyaan ini hanya bisa akan terjawab kalau kita ke John 14 mulai dari 6 sampai ayatnya yang ke-10. Tapi kita fokus ke ayat 10-nya aja, yang mana di ayat 10 itu yang kita mau fokuskan adalah the words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father dwelleth in me. Jadi boleh dikatakan ini the words adalah the words-nya Father. Dan kalau perkataan-perkataan itu apakah kelihatan atau tidak?
Jawabannya tidak kelihatan, dan inilah the invisible things of God yang kita temukan di ayat 10. Lanjut di ayat 10-nya bilang, He doeth the works. Nah, pertanyaannya, apakah the works itu bisa kelihatan atau tidak? Jawabannya, the works itu bisa kelihatan. Artinya, Tuhan Yesus bekerjanya dengan berkata-kata, sehingga perkataan yang tidak kelihatan itu bisa dilihat waktu lihat hasil berkata-katanya. Seperti sebuah contoh di Genesis 1 ayat 3. Waktu Tuhan Yesus berkata-kata let there be light, itu kata-kata itu tidak kelihatan. Tapi light-nya itu adalah bukti bahwa ada yang tidak kelihatan. Jadi hasil kerjanya yang kelihatan itu sebagai bukti bahwa ada yang tidak kelihatan, yang kamu tidak bisa lihat dengan kamu lihat yang dihasilkan oleh yang tidak kelihatan. Jadi apanya Bapa dan Anak yang tidak kelihatan? Jawabannya, kuasa daripada oknum ilahi itulah yang tidak bisa kelihatan, tapi bisa dilihat dari semua yang diciptakan. Jadi yang perlu saya lihat di sini adalah yang tidak kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan ini saya harus dengar firman-Nya dari oknum yang kelihatan dan bisa mendengar firman-Nya. Tetapi bagi kita sekarang, anaknya itu karena sudah di surga nggak kelihatan lagi. Tapi kita bisa lihat yang tidak kelihatan itu dari hasil kerjanya. Buktinya apa? Kita lihat di cerita orang buta di John 9. Orang buta ini dia itu tidak lihat kuasanya, tetapi hasil kuasanya itu bisa dilihat. Jadi kalau orang buta itu tidak bisa lihat dan menghasilkan, kenapa saya yang gak buta harus lihat? Kalau yang tidak bisa lihat itu ada hasilnya. Artinya saya pun tidak perlu lihat walaupun saya tidak buta seperti orang buta yang di John 9. Karena persoalannya bukan soal bisa lihat atau tidak. Karena yang paling penting adalah hasilnya. Yang mana hasilnya itu bisa ada kalau kamu percaya yang kamu tidak lihat. Jadi, lessonnya adalah karena God itu tidak kelihatan, bisa saja orang itu tidak serius banget dalam menghidupkan kehidupan Kristennya. Karena semuanya itu serba tidak kelihatan. God-nya tidak kelihatan, invisible things of God-nya tidak kelihatan. Dan kalau kamu hidupnya berdasarkan kalau kelihatan aja, kamu direbuke oleh orang buta. Karena kamu bisa hidup berdasarkan firman Tuhan tanpa harus kamu lihat. Karena buktinya saya udah buta gak ngeluh. Dan walaupun saya gak bisa lihat, paling kurang orang buta ini bisa mendengar instruksi firman Tuhan untuk dia berjalan ke kolam Siloam. Artinya keselamatan itu bukan hanya berlaku bagi orang yang tidak buta, melainkan berlaku bagi siapa saja yang mau menurut Tuhan. Karena kalau kamu mau menurut, Tuhan keterlaluan sanggupnya untuk menolong kamu. Kalau kamu berani percaya Tuhan. Dan kalau kamu tidak berani percaya Tuhan, artinya kamu takut nanti diselamatkan. Inilah summary sahabat sermon kita. Biarlah saudara-saudara yang mendengarkan bisa terberkati. Dan sampai kita ketemu lagi di summary berikutnya. Bye-bye.